Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video selanjutnya yaitu menjelaskan tentang spektroskopi infrared dengan mata kuliah penentuan struktur secara fisiko-kimia dengan dosen Dr. Yeni Febriani. Perkenalkan dulu, nama saya Siti Mariam dari Kimia Regulasi 2017, Fakultas Sains dan Informatika Universitas Jenderal Ahmad Yani. Spektroskopi infrared merupakan suatu analisis senyawa organik dan anorganik yang berdasarkan pada interaksi antara gelombang elektromagnetik infrared dengan materi. Dengan adanya energi dari gelombang elektromagnetik menyebabkan terjadinya vibrasi molekul pada materi tersebut. Ada 3 jenis vibrasi pada spektrofotometri IR, yaitu rotasi, renggangan, dan guntingan. Analisis secara spektroskopi infrared digunakan untuk menganalisis gugus fungsi yang terdapat pada zat yang diuji. Setiap gugus fungsi akan memberikan puncak-puncak yang tetap. Informasi inilah yang digunakan untuk menganalisis secara kualitatif pada zat tersebut. Misalnya, gugus fungsi C double bond O akan memberikan puncak pada bilangan gelombang 1650 cm/1 sebagai asam karboksilat, kemudian 1700 cm/1 sebagai keton, dan 1800 cm/1 sebagai halida asam atau klorida asam. Prinsip kerja dari spektrofotometer IR. Jika senyawa organik dikenai sinar infrared yang mempunyai frekuensi tertentu, bilangan gelombang 500 sampai 4000 cm-1, sehingga berperan frekuensi tersebut diserap oleh senyawa tersebut. Berapa banyak frekuensi tertentu yang melewati senyawa tersebut diukur sebagai presentasi transmitan. Presentasi transmitan dengan nilai 100 berarti semua frekuensi dapat melewati senyawa tersebut tanpa diserap sama sekali. Transmitasi sebesar 5% mempunyai arti bahwa hampir semua frekuensi tersebut diserap oleh senyawa itu. Apa yang menyebabkan frekuensi itu terserap? Yaitu setiap frekuensi sinar termasuk infrared mempunyai lambda tertentu. Apabila frekuensi tertentu diserap ketika melewati sebuah sampel senyawa organik, maka pasti akan ditransfer ke senyawa tersebut yang sebanding dengan frekuensi yang timbul pada getaran-getaran ikatan kovalen antar atom dalam molekul senyawa tersebut. Mekanisme kerjanya yaitu sumber cahaya atau sumber energi. Radiasi inframerah dihasilkan sebagai akibat pemanasan pada temperatur tinggi 1200 sampai 2000 Kelvin oleh pemanasan listrik terhadap suatu bahan yang berada pada sumber energi tersebut. Kemudian adanya radiasi sinar yang terbagi dua, yaitu menuju sampel dan menuju pembanding atau referensi. Kemudian sinar itu melalui pembanding dan melalui sampel. Kemudian masuk ke dalam koper, kemudian kedua berkas masuk ke dalam koper sehingga keluar output sinar yang diteruskan ke celah masuk atau entrance. Sinar yang keluar dari celah yang tadi lalu diarahkan pada monokramator ke bagian grating monokramator atau pemisahan panjang gelombang, lalu difokuskan oleh grating. Kemudian sinar keluar melalui celah keluar atau extrinsic slit dan masuk ke alat scan frekuensi, kemudian diteruskan oleh detektor. Sinar diubah menjadi sinyal elektrik. Detektor merubah sinar menjadi sinyal elektrik dan diperkuat oleh amplifier. Kemudian sinyal tersebut diinterpretasikan dalam bentuk spektrum inframerah dengan bantuan perangkat lunak dalam komputer. Area spektrum inframerah. Daerah gugus fungsi utama yaitu 4000 sampai 1500 cm/-1. Kemudian daerah sidik jari sekitar 1000 sampai 1500 cm-1. Biasanya mempunyai penyerapan yang sangat beragam dan bermacam-macam dan spesifik untuk senyawa-senyawa organik. Di sini yaitu terdapat wilayah spektrum inframerah. Di sini dibagi ada 4 wilayah, yaitu ada wilayah single bond range dari 4000 sampai 2500, ada triple bond yaitu dari 2500 sampai 2000, ada double bond dari 2000 sampai 1500, dan kemudian ada fingerprint region atau wilayah fingerprint dari 1500 sampai 500. Karakteristik beberapa gugus fungsi. Pada tabel 2 ini terdapat karakteristik dari beberapa gugus fungsi. Jadi pada serapan 3600 ada OH, 3400 ada NH2, dan kemudian yang lainnya. Berdasarkan perbandingan daerah-daerah pada panjang gelombang tersebut, sinar inframerah dibagi pada 3 daerah, yaitu daerah infrared dekat pada 300 sampai 4000, kemudian daerah inframerah pertengahan pada
1000 sampai 200 cm. Kemudian daerah inframerah jauh yaitu 200 sampai 10 cm paketnya. Dari referensi jurnal yang saya cari yaitu mengenai sesquiterpen peranodienon dari rimpang Curcuma santoriza dan aktivitas antibakterinya. Ini merupakan jurnal penelitian kimia bahan alam yang ditulis oleh Hartiwi Diastuti, Yana Maulana Shah, Lia Dewi Juliawati, dan Marlia Sigi. Di sini terdapat spektrum FTIR isolat murni dari jurnal yang tadi. Cara membaca spektrum FTIR itu yaitu tentukan pertama sumbu X dan sumbu Y dari spektrum. Sumbu X ini terlihat pada bagian bawahnya yaitu bilangan gelombangnya, dan sumbu Y-nya yaitu transmitan persennya dan jumlah bersikalan dari 0 hingga di bawah 100. Kemudian yang kedua, tentukan karakteristik puncak dalam spektrum IR-nya. Semua spektrum inframerah mengandung banyak puncak. Selanjutnya, melihat data daerah gugus fungsi yang diperlukan untuk membaca spektrumnya. Jadi setelah dari tahap kedua ini langsung cek lagi spektrumnya. Kemudian tentukan daerah spektrum di mana puncak karakteristik ada. Spektrum IR dapat dipisahkan menjadi 4 wilayah seperti yang sebelumnya dibahaskan. Yang keempat yaitu tentukan kelompok fungsional diserap di wilayah pertama. Jika spektrum memiliki karakteristik puncak di kisaran 4000 hingga 2500, berarti akan termasuk ke dalam gelombang yang tadi ada di tabel gugus fungsi. Jadi tinggal dicek aja di situ masuknya ke dalam apa. Kemudian tentukan kelompok fungsional diserap di wilayah kedua. Jika spektrum memiliki karakteristik puncak kisaran 2500 hingga 2000, puncak sesuai dengan penyerapan yang disebabkan oleh ikatan rangkap 3. Kemudian tentukan kelompok fungsional diserap di wilayah ketiga. Jadi setelah dari wilayah yang pertama, kedua, lalu ke yang ketiga yaitu pada kisaran 2000 hingga 1500. Biasanya di situ terdapat double bond. Seperti yang tadi dijelaskan juga, di situ ada ikatan-ikatan rangkapnya. Kemudian yang terakhir yaitu bandingkan puncak di wilayah keempat ke puncak di wilayah dengan spektrum yang lain. Biasanya pada wilayah keempat ini yang tadi dijelaskan dia adalah daerah sidik jari. Jika semua puncak spektrum termasuk di wilayah keempat, maka itu identik dengan spektrum lain, maka Anda dapat yakin bahwa dua senyawa itu adalah identik. Pada jurnal yang tadi dijelaskan, pada gambar ini yaitu bahwa isolat mengandung gugus karbonil pada maksimum 1741 cm-1 dan ikatan karbon sp3 yang berikatan dengan H pada 2927 dan 1426 cm-1. Sistem alkena terkonjugasi pada 1614 cm-1 dan enol ether pada 1651 cm-1. Kesimpulannya yaitu dari penelitian ini didapat struktur furanodienon. Isolat merupakan rumus C15H18O2 dan disimpulkan bahwa isolat adalah furanodienon 8,12 epoksi germak Kra-1 10 4,711 tentraen 6 on. Hasil isolasi senyawa sesquiterpen dari rimpang Curcumin santoriza diperoleh senyawa murni berupa minyak tak berwarna. Berdasarkan data-data spektroskopi, senyawa tersebut adalah sesquiterpen peranodienon. Daftar pustakanya yaitu dari jurnalnya sendiri, kemudian dari tambahan materi-materinya. Terima kasih, jangan lupa like dan komen. Kalau saya ada keluhan atau ada masukan, komen ya. Semoga bermanfaat.